Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 23 Maret 2024 dalam pekan kelima Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, Bapa. Terima kasih atas hari yang baru. Kami percaya awal yang baik akan membuahkan akhir yang baik. Berkati kami agar kami dapat memaknai firman-Mu yang akan kami baca hari ini. Semoga menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari yang Kau berikan bagi kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 37 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel. Dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala, atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel, pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh.
Katakanlah Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 11, ayat 45 sampai dengan ayat 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu
jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Setia dalam kasih. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024. Bacaan Yohanes 11 yang kita baca hari ini menggambarkan situasi di mana kemukjizatan Yesus melalui peristiwa Lazarus tidak membuat orang senang apalagi percaya. Banyak orang Yahudi dan para imam malah bersepakat untuk membunuh Yesus. Berbagai alasan yang mereka ungkapkan, terutama ketakutan mereka akan dimusnahkan oleh bangsa Roma apabila banyak orang nanti yang percaya kepada Yesus. Yohanes 11 ayat 48. Yesus akhirnya menyingkir ke Efraim, tinggal bersama para muridnya sampai nanti Yesus ke Yerusalem yang kita kenang dengan peristiwa Minggu Palma dan berlanjut sampai peristiwa penyaliban Yesus. Dari kisah di atas kita bisa melihat betapa sulitnya bangsa Yahudi percaya akan Yesus walau sampai melihat mukjizat kebangkitan Lazarus dengan mata kepala mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, dalam kehidupan kita saat ini, kita sering menemukan situasi di mana orang lain sulit menilai baik atas kebaikan yang kita lakukan. Kadangkala saat sedang atau sudah menolong, kita justru dihantam oleh cemoohan dan cibiran dari orang lain. Atau malah dituntut dan dituduh dengan sederet kalimat yang menyakitkan hati. Ini adalah kenyataan hidup, bahwa tidak semua orang menaruh respek terhadap kebaikan kita. Perbuatan baik tidak jarang ditangkap berbeda atau bahkan justru dikatakan itu sebagai perbuatan yang jahat. Mungkin saja sampai ada yang ingin menyingkirkan kita dengan segala cara. Lalu bagaimana selanjutnya? Sebagai pengikut Yesus, kita berkewajiban memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Ada yang menentang atau tidak suka, biarkan saja itu terjadi. Sebagai orang Kristiani, kualitas kita akan semakin tampak
jika kita mampu tetap mengasihi orang-orang yang demikian, orang-orang yang memusuhi kita. Jika kita juga membenci mereka, apa lebihnya kita sebagai pengikut Kristus? Kita punya pilihan, berjalan bersama Yesus melewati hari dengan kebaikan, atau malah menyingkir demi alasan kenyamanan. Melanjutkan kisah Yohanes di atas, diceritakan Yesus akan kembali ke Yerusalem. Padahal dia tahu resiko yang akan dihadapinya. Tetapi untuk kebaikan semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi, tetapi semua bangsa, ia kembali sampai pada peristiwa keselamatan dari Allah Bapa untuk semua umat manusia itu terjadi, yaitu kematian dan kebangkitannya. Apakah kita akan membiarkan Yesus datang ke Yerusalem untuk menggantikan kita kesekian kalinya? Marilah kita tetap tebarkan kebaikan kepada sesama kita, karena sejatinya hidup kita selalu mengharapkan kebaikan dari kasih Allah Bapa di surga. Dengan berbuat baik adalah bentuk cinta kita kepada Allah, seperti Dia yang setia mencintai umatnya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ajarilah kami untuk mempunyai sikap teguh setia dalam memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Semoga kami mampu bertahan dalam segala situasi, terlebih situasi yang membuat kami tidak nyaman. Allah, ajarilah kami untuk mampu bertindak dengan bijaksana, agar hidup kami menjadi berkat bagi diri kami sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tetap semangat berbuat kebaikan. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.